Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Alfianita. Di sini saya akan membahas tentang imunisasi BCG, di mana video ini untuk pemenuhan tugas dari patologi 3 dengan dosen pengampu di Ibu Dian Samtianingsih. Sebelum itu, imunisasi BCG adalah imunisasi dasar yang diberikan kepada anak dan tidak boleh terlewatkan. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia masuk ke urutan ketiga dengan kasus tuberkulosis tertinggi setelah India dan Cina. Tuberkulosis sendiri adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, di sini biasanya penderita akan mengalami batuk kronis dan bahkan bisa sesak nafas. Nah, guna untuk memutus rantai penyakit tersebut, maka dilakukanlah vaksin BCG. Nah, sekarang kita bahas apa itu imunisasi BCG. Imunisasi BCG adalah vaksin yang digunakan untuk melindungi bayi dari penyakit tuberkulosis atau TB, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain untuk menghindari penyakit tuberkulosis, vaksin ini bisa mencegah terjadinya radang otak atau meningitis akibat dari komplikasi TB itu sendiri. Hingga saat ini, pemberian vaksin BCG itu masih menjadi langkah yang paling efektif dalam pencegahan penyakit tuberkulosis, di mana di dalam vaksin BCG ini terdapat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sudah dilemahkan sehingga tubuh bayi itu bisa menghasilkan antibodi. Nah, pemberian vaksin BCG ini merangsang sistem imun tubuh untuk menghasilkan sel-sel penghasil antibodi, di mana tadi tujuannya untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit tuberkulosis. Nah, makanya itu vaksin ini sangat penting. Nah, kemudian kita bahas cara kerja dari imunisasi BCG. Sebelum melakukan pemberian imunisasi BCG, biasanya tim kesehatan itu akan melakukan tes Mantoux atau tes kulit tuberkulin, di mana tujuannya itu untuk mengetahui apakah bayi terpapar atau terkena penyakit tuberkulosis. Nah, di sini jika hasilnya positif, biasanya akan timbul seperti gigitan nyamuk di area yang disuntikkan, dengan biasanya ukurannya itu kurang lebih 10 mm. Nah, tadi apabila hasil tesnya positif sebelum bayi melakukan vaksin BCG, itu menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh pada bayi itu sudah aktif dan mampu mengenali bakteri penyebab tuberkulosis. Nah, di sini apabila bayi hasilnya itu positif, tidak perlu dilakukan vaksin BCG karena dapat memberikan efek samping pada bayinya. Namun jika hasil tesnya tadi negatif, bisa kita lanjutkan untuk pemberian vaksin BCG-nya. Nah, pemberian imunisasi BCG ini ditujukan untuk siapa sih? Menurut CDC, BCG ini ditujukan pada orang dengan kriteria kesehatan tertentu dan sudah melakukan konsultasi terhadap dokter spesialis anak atau paru-paru. Adapun yang masuk dalam kriteria ini yaitu bayi dan anak-anak, di mana pemberian vaksin ini diberikan apabila tadi hasil tes kulit itu negatif, dan diberikan vaksin ini apabila bayi dan anak memiliki resiko tinggi tertular infeksi dari penyakit tuberkulosis. Kemudian ada tenaga kesehatan, di mana yang kita tahu tenaga kesehatan itu lebih sering berhadapan langsung dengan pasien penderita tuberkulosis. Walaupun kita tahu keefektivitasan BCG ini pada bayi memang cukup tinggi, namun pada orang dewasa bahkan yang umurnya 35 ke atas itu BCG ini kerjanya kurang optimal. Namun untuk tenaga kesehatan tetap dilakukan vaksin BCG karena itu penting. Nah, tadi kita bahas yang bisa menerima vaksin BCG. Kemudian sekarang yang tidak bisa menerima vaksin BCG. Yang pertama itu orang yang pernah mengalami
tuberkulosis, atau mungkin dia tinggal serumah dengan penderita tuberkulosis yang tidak menjalani pengobatan. Kemudian itu menderita kondisi imunosupresi atau imun yang sangat lemah. Kemudian itu ada dia sedang hamil. Terus keempat itu ada dia menderita HIV/AIDS. Kemudian yang kelima ada hasil tes kulit yang positif. Kemudian yang keenam ada dia sedang menjalani pengobatan kanker. Kemudian kita bahas jadwal pemberian imunisasi BCG. Di Indonesia sendiri pemberian vaksin ini diberikan pada bayi usia 1 bulan. Apabila tertinggal atau tertunda vaksin BCG bisa dikejar dengan usia bayi tidak melebihi 2-3 bulan. Kemudian itu walaupun ini termasuk vaksin dasar wajib, namun pemberian vaksin ini tidak bisa diberikan pada bayi yang mengalami berat badan lahir rendah kurang dari 2,5 kg, kemudian dalam kondisi yang tidak sehat. Yang kedua itu memiliki infeksi kulit. Yang ketiga itu bayi lahir dari ibu yang mengalami HIV/AIDS dan belum terkonfirmasi hasil tesnya. Kemudian itu bayi yang sedang sakit atau demam. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian imunisasi BCG ini yaitu dosis pemberian pada usia di bawah 1 tahun yaitu 0,05 ml, dan berdasarkan rekomendasi WHO penyuntikannya itu dilakukan di lengan atas kanan secara intrakutan atau disuntikan ke dalam dermal kulit tepat di bawah epidermis. Nah, biasanya setelah penyuntikan BCG ini akan timbul bisul atau luka bernanah, di mana hal ini terjadi karena di dalam BCG itu terkandung bakteri hidup sehingga menyerupai infeksi alamiah, di mana bisul ini merupakan respon imun tubuh terhadap bakteri. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, bisul akibat BCG ini tidak membahayakan, jadi orang tua tidak perlu melakukan tindakan lanjutan. Namun jika ada pembekakan atau keluar nanah yang berlebih dari tempat penyuntikan dan disertai dengan demam, mungkin bisa langsung konsultasi ke dokter. Nah, yang terakhir efek samping dari imunisasi BCG. Bisul yang ditimbulkan setelah penyuntikan itu umumnya akan mengeras dan meninggalkan luka kecil setelah sembuh. Luka ini biasanya kita sebut dengan scar BCG. Efek samping ini cukup aman dan bukan kondisi yang perlu diwaspadai. Namun dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, efek samping imunisasi BCG ini yaitu reaksi anafilaksis. Reaksi ini atau kita sebut juga dengan alergi berat atau shock. Oleh karena itu, vaksinasi ini harus dilakukan oleh dokter atau tim kesehatan yang sudah terlatih guna mewaspadai timbulnya efek samping yang berbahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.